Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class by using the class and also this video. And today I would like to explain to you the material for TOEIC 4. Yeah, so without further ado, let me just start my explanation to you directly. Okay, so for today we will have a grammar material. Ya, so hari ini materinya akan membahas sedikit tentang grammar focus. Sedikit tentang grammar. But before that, I think that I need to remind you once again about present perfect. Ya, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari materi present perfect. Tapi present perfect-nya kita akan mempelajari lebih lanjut dengan adanya penggunaan ever, yet, dan juga already di dalam kalimat present perfect. But before that, let me remind you again what is present perfect. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari sewaktu di TOEIC 2 gitu ya. Present perfect itu apa? Bisa sedikit ulang. Present perfect is the sentence that or the sentence that explain to you about the activity that you have started before and now it's still running. Ya, jadi si present perfect ini sederhananya seperti ini. Dia menyatakan gitu ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sampai sekarang masih terjadi. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada times arrow gitu ya. Jadi ini misalnya perjalanan waktu lah gitu. Nah, ini di waktu yang sekarang. Nah, ada sesuatu yang ini masa lalu gitu ya. Ini past, lalu yang di sininya future. Nah, ini yang sekarang. Nah, jadi si present perfect ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi dia disilang-disilang terus sampai sini. Nah, dan sekarang pun masih terjadi. Misal gitu ya. Saya telah belajar di Universitas Indo Global Mandiri selama 4 tahun, atau selama 2 tahun. Nah, artinya mulainya kapan? Artinya sudah dari 2020, gitu ya, sampai sekarang masih nggak belajar di IGM? Masih. Mulainya kapan? Mulainya udah di masa lalu, di tahun 2020. Nah, jadi ketika kalian mau menyatakan sesuatu yang terjadi dimulainya di masa lalu sampai sekarang masih terjadi, itu gunakan present perfect. Si rumusnya ini, ya kalau masih ingat, if it is a positive sentence, we use subject, lalu ada have atau has, lalu verbnya menggunakan verb yang ketiga. Ya, sederhananya kalimat seperti ini, misalnya, saya telah mencintaimu sejak 2018. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jadi ketika bahasa Inggrisnya, kita translate I. Kalau I kita pakai have, ya. I have. Love-nya karena verb 3 maka menggunakan they. Ya, I have loved you since 2018. Jadi kalau mau bilang saya telah mencintaimu sejak 2018 dan sekarang masih cinta sama kamu, maka menggunakan kata have loved. Ya, beda kalau kalian bilangnya gini, I love you in 2018. Nah, ini maknanya beda loh. Hilang have-nya itu artinya saya dulu cintanya sama kamu di tahun 2018. Sekarang tuh udah nggak cinta lagi. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris tuh sederhananya penggunaan grammar tuh bisa merubah makna. Ya, jadi di sini ada have love, artinya dulu cinta sampai sekarang masih cinta. Tapi kalau cuma love saja dan ini adalah yang verb kedua, itu artinya dulu cintanya, sekarang nggak cinta lagi. Ya, jadi sederhananya present perfect itu seperti itu. Ya, ada itu kalau dia positif. Kalau kalimatnya negatif, saya geser ke sini ya. Negatif mudah, hanya tambahkan not saja setelah have atau has, gitu ya. Verbnya tetap verb yang ketiga. Kalau mau bertanya bagaimana, ya pindahin aja have atau has-nya ke depan, lalu subjeknya, lalu baru verb tiganya. Ya, coba dibuka lagi catatannya atau di buku TOEIC 2, TOEIC 1 or TOEIC 2, gitu ya. Sudah pernah dibahas tentang present perfect. Nah, sekarang kita mau nambahin nih bahwa ada penambahan ever, terus yet, sama already di dalam kalimat present perfect. Ya, di sini dikatakan seperti ini. We use ever to ask about what people have done before. Ingat ya, menggunakan ever atau dalam bahasa Indonesia itu artinya pernah, itu digunakan to ask. Untuk bertanya. Jadi ingat berarti dia dipakainya di dalam kalimat yang interrogatif ini. Gitu ya. Pasti kalimatnya itu selalu interrogatif untuk bertanya. Gitu ya. Jadi kita menggunakan kata ever pernah ini untuk bertanya about what people have done before. Apa yang telah orang lakukan sebelumnya. Nih, makanya ada contohnya nomor 1 ini. Have you ever been to Hanoi? Apakah kamu
pernah ke Hanoi. Jadi letaknya itu di antara subjek dengan verb yang ketiganya. Misal kita ubah kalimatnya, apakah kamu pernah mencintaiku? Gitu. Nah, jadi kalimatnya menjadi have you ever love me. Jadi ada kata ever di tengah-tengah you sama love-nya. Ya, ketika mau mempertanyakan apakah dia pernah melakukan itu, maka gunakan ever. Nah, kemudian yang kedua ada kata already. Already itu artinya sudah, gitu ya. Kalau sederhananya dalam bahasa Indonesianya artinya sudah. Nah, oke. Terus katanya kita menggunakan already sudah itu to say that an action happened earlier, untuk menyatakan sesuatu yang terjadinya itu lebih awal. Nah, misalnya ada kalimatnya nomor 2. I've already visited Saigon, but I haven't been to Hanoi. Saya sudah mengunjungi Saigon. Ya, saya maksudnya itu sudah mengunjungi Saigon, tapi saya belum ke Hanoi. Artinya mau menyatakan sesuatu yang lebih dulu. Misal, saya sudah mengumpulkan tugas kepada Miss Badria. Makanya bilangnya I have already. Namanya saya sudah menyelesaikan. I have already finished my task. Itu aja. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Makanya kalau masih ingat dari sejak SMP gitu kan, wait a minute. Oke, jadi sebentar. Jadi kalau masih ingat pas waktu SD dulu gitu ya, karena kan I have already finished miss, I have already finished miss. Gitu. Kalian sebenarnya udah terbiasa menggunakan kata already untuk menyatakan bahwa tadi PR yang jadi tugas yang disuruh sama guru tadi yang sudah terjadi di sebelumnya 3 jam sebelumnya, terus pas detik itu kalian sudah menyelesaikannya, ya kan? Makanya kita bilangnya I have already finished my task, my homework, gitu ya. Oke. Terus yang ketiga itu ada kata yet. Yet itu artinya belum, ya. Oke, yet itu artinya belum. Nah, si yet ini to say an action hasn't happened but we expected it to. Jadi kalau menyatakan sesuatu ya kejadian yang belum terjadi tetapi kita sangat mengharapkan itu terjadi, maka kita akan menggunakan yet. Tapi bedanya dengan ever sama already, kalau ever sama already ini letaknya kalau kalian lihat kan ada di tengah-tengah, ya kan, antara subjeknya dengan antara verbnya. Yang ini jadi subjeknya I've sama have-nya, setelah itu finish. Nah, lihat already-nya ada di tengah-tengah kan. Nah, sedangkan kalau si yet ini gitu ya, kalau yet dia malah letaknya ada di akhir. Ya, nih contohnya nomor 2 itu. I have already visited Saigon, but I haven't been to Hanoi. Tapi saya belum ke Hanoi. Tapi dia berharap dia pasti nanti ke Hanoi gitu. Bukan maksudnya tidak. Beda dengan kalimat yang negatif ya. Kalau kalimatnya negatif artinya dia benar-benar tidak mau pergi gitu ya. Tapi kalau bilangnya yet artinya belum. Atau misalnya kalimatnya saya belum mencintaimu. Jadi bilangnya I haven't loved you yet. Artinya saya belum mencintaimu, tapi saya berharap. Nah, tetap saya akan berusaha, saya akan berharap tetap akan mencintaimu. Jadi saya berusaha sayang sama kamu gitu. Meskipun awalnya saya nggak suka nih sama kamu gitu. Jadi boleh bilangnya I haven't loved you yet. Saya belum bisa mencintai kamu saat ini. So in English gitu ya bilangnya I haven't loved you yet. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat juga nih. Oke, saya hapus sebentar. Oke, ada contohnya number 2. Isabel atau nomor 1 ya, Akamu hasn't been to Manila yet. Ya, jadi katanya si Akamu ini belum pernah ke Manila. Isabel and Tuong have already spoken on the phone. Lihat kalau ia tadi terakhir already-nya di antara have sama spoken. Jadi artinya Isabel dan Tuong ya sudah berbicara di telepon. Terus ada Isabel hasn't visited Hanoi yet. Jadi Isabel belum mengunjungi Hanoi. Akamu has already met Nick. Atau boleh juga Akamu and Nick have already met. Jadi Akamu sudah ya bertemu dengan Nick. Isabel has already given her presentation. Isabel telah gitu ya, sudah
memberikan presentasi kepadanya. Terus yang terakhir katanya John and Rodrigo haven't eaten anything from the buffet yet. Jadi si John dan Rodrigo ini belum makan apapun. Tapi ingat, kalau belum ini dia selalu negatif ya kalimatnya. Kalau yang ini tadi biasanya digunakannya interrogatif, kalau yang yet ini biasanya di dalam kalimat yang negatif. Jadi dia negatif dulu, ujungnya baru ditambahkan yet. Oke? Well, now it's your time to do the exercise. Jadi sekarang kalian yang coba lengkapin. Silakan lengkapin kalimatnya, complete the sentence dengan verb yang sudah ada di sini. Ini verb satu semua ya, nanti diubah dulu ke dalam verb yang ketiga. Lalu tambahkan ever atau tambahkan yet atau bisa jadi juga already. Ya, kalau ini Miss bantu deh. Kalau be itu kan baru verb one, ya kan? Be itu verb one, verb 2-nya oke. Was atau were gitu ya, verb 3-nya adalah been. Jadi makanya gunakan yang ketiga ini adalah been. Karena ini adalah kalimat bertanya, artinya apa tadi yang harus diletakkan di depan? Iya, karena subjeknya you, maka kita tambahkan have dulu di depannya. Ya, have you. Nah, baru kalau yet kan di ujung, berarti nggak mungkin di tengah-tengah. Berarti kita pakai ever. Ya, be-nya ubah menjadi verb yang ketiga, yaitu been. Jadi have you ever been to the annual conference before? Ya, coba yang number 2, number 3, number 4, 5, and 6, it will be your exercise. Ya, itu latihannya untuk pertemuan hari ini. Okay, so I think that's all for today, everyone. Thank you very much for watching the video of my explanation. After this, don't forget to directly to answer the exercise on your V-class and submit it on time. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching and see you next meeting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.